Pak Jokowi akan setting Pilkada Jakarta jadi 2 putaran. Ini karena menurut survei pasangan Ridwan Suswono belum cukup suaranya. Loh, apa takut ketebak kalau pakai strategi 1 putaran 58% seperti di Pilpres? Bukannya tinggal disetting doang ya di Sirekap? Supaya sama dengan hasil survei, maka Pak Jokowi akan menyiapkan rencana 2 putaran untuk Pilkada Jakarta. Di mana di putaran kedua Pak Ridwan Suswono akan menang, sedangkan Pak Pramono Anung akan kehabisan dana kampanye karena telah habis di putaran pertama dan cuma didukung oleh 1 partai politik. Dan suara Pak Darmakun akan diambil alih oleh Pak Ridwan Suswono. Terus antisipasi rencana Jokowi ini gimana? Pertama, jangan golput dan jangan mencoblos dengan tidak sah. Kedua, karena Darmakun sudah pasti kalah, jadi mending kamu langsung coblos nomor 3. 3, pastikan untuk mengawasi perhitungan suara di TPS dan Sirekap. Kenapa harus 2 putaran? Karena kalau 2 putaran, Dul dan Pram kemungkinan akan berat menang melawan RK. Waduh, bahaya nih guys. Aroma kecurangan sudah mulai terendus. Apalagi perencanaan Pak Mulyono akan melakukan bagaimana agar bisa pilkada di DKI ini berlangsung 2 putaran. Dan saya kira warga DKI harus berhati-hati karena tentu semua amunisi yang dipunyai oleh Mulyono pasti akan dikerahkan di DKI bagaimana agar bisa memenangkan Ridwan Kamil. Nah kemudian hari ini orang-orangnya Pak Mul ataupun Ridho ini mengadakan sayembara bagaimana agar siapapun yang menemukan kecurangan yang dilakukan oleh Pram dan Bang Dul maka akan dihadiahi 10 juta. Kemudian apa yang menjadi kecurangan yang dia lakukan seperti mengedarkan bansos, minyak goreng dan sebagainya itu tidak dianggapnya sebagai kecurangan. Dan ini saya kira sangat picik, sangat licik, sangat bengis apa yang dilakukan oleh kelompok ini. Dan saya kira warga DKJ betul-betul harus cerdas bagaimana agar bisa menyikapi dengan baik apa yang dilakukan oleh kelompok ini. Karena seperti yang biasa kita pikirkan bahwa Mulyono and the gang akan melakukan segala hal, akan menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar bisa merebut kekuasaan itu. Dan kita sebagai orang yang masih mencintai demokrasi dan masih berpikir normal, sebisa mungkin melawan kelompok-kelompok bengis ini. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak terlebih dahulu bagaimana respon dari netizen terkait dengan apa yang menjadi perencanaan Mulyono terkait 2 putaran ini dan juga kebengisan tim dari Ridho yang mengadakan sayembara. Siapapun yang mendapatkan kecurangan dari Pram dan juga Bang Dul akan dihadiahi 10 juta rupiah. Nah langsung saja ke videonya. 49 Buat orang Betawi lawan Mulyono atau 49 khusus buat warga DKI Jakarta. Wah, masih DKI ya. Kagak jadi dihapus. gagal jadi status ibu kota Jakarta. Kalau sampai terjadi 2 putaran ya, yang konon katanya memang akan disetting seperti ini oleh si Mulyono ya. Ini buat warga Jakarta ya. Lu pada sadar dah ya. Sudah benar-benar telanjang bahwa RK sama Suswono, walaupun si Suswono itu dari partai PKS ya, mereka ini adalah bonekanya oligarki dan Mulyono. Begitu yang lu harus sadarin ya. Kenapa Anies milih Pram dan Dul ya? Bukan karena Anies mau dendam, bukan. Anies mah nggak punya sikap pendendam, nggak ada dia. Tapi yang dia perjuangkan adalah warga miskin kota ya. Jadi udah ada kontrak tuh Pramono, Dul sama Anies ya, bahwa mereka kalau jadi gubernur akan membela kepentingan warga miskin kota. Sebaliknya Ridwan Kamil ya dan Suswono kalau sampai jadi nih gubernur, mereka ini adalah gubernur boneka oligarki. Ya, lu tahu sendiri kan kelakuan oligarki. Lu lihat aja Nopik. Warga miskin kota, lu siap-siap aja nyemplung ke kali. Jadi warga Jakarta, lu pada sadar dah ya, lu pada sadar ya.
Jadi sekarang tuh kita milih orang kalau ngelihat partainya bikin pusing, ya. Ada orang baik yang ngusung partainya bajingan, ya kan? Ada bajingan yang ngusung partainya orang baik, ya begitu dah udah. Jadi partai mah anggap tai aja udah semua, ya. Jadi lihat orangnya benar-benar nggak dia mau membela kepentingan rakyat, ya betul nggak? Jadi kalau sampai 2 putaran buru-buru tinggalin Ridwan Kamil. Menurut gua, ini opini gua, boleh kan gua beropini ya, tinggalin Ridwan Kamil, ya. Coblos Pramono Anung untuk menghancurkan makannya si Mulyono. Terus TPS lu jagain dah. Jangan sampai kayak kasus Sirekap Pilpres kemarin, ya nggak? Nah, betul. Di lapangan berapa, di Sirekap terbalik angkanya. Awasi kecurangan. Betul nggak? Ayo warga Jakarta, ya, kita hancurkan Mulyono and the gang. Garis bawahi ya, kalau tim Ridho udah bikin sayembara kayak gini, berarti mereka udah frustasi banget. Frustasi akan banyak hal. Yang pertama, mereka frustasi ketika melihat kenyataan Ridho udah didukung 12 partai, didukung 2 mantan presiden 2 periode, didukung presiden plus wakilnya, didukung sembako. Alah, suara mereka mentok di angka 39,48%. Yang kedua, mereka frustasi ketika melihat perolehan suara milik Pramono Anung dan Bang Dul. Padahal Pramono Anung ini sama sekali tidak populer di Jakarta. Cuma diusung satu partai yang ketumnya nenek-nenek, malah mendapatkan suara di atas 50%. Yang ketiga, mereka frustasi ketika mereka mencoba mencari kesalahan, kekurangan dari 03, ternyata mereka tidak menemukan apapun. Tim 03 sebersih itu, sebermoral itu ketika di pemilu. Itulah kenapa saking frustasinya mereka tidak menemukan kecurangan yang dilakukan oleh tim 03, alhasil mereka membuat sayembara. Mereka segitu frustasinya melihat posisi mereka di Jakarta saat ini. Tapi lucunya di tengah-tengah frustasi mereka masih sempat loh lempar bola panas ke tim 03 dengan judul mereka menduga tim 03 itu memberikan sembako di masa tenang. Padahal yang justru terkenal demen membagi sembako di masa pemilu itu bukan 03, tapi 01. Nggak percaya? Nih, ada fotonya nih. Nggak percaya lagi, ada lagi nih. Nggak puas dengan foto, saya punya videonya nih. Nih. Parah sih. Wih, mantap nih Bang Jopan nih. Wih, 1 putaran nih Ridho nih. Satu putaran tuh. Satu putaran tuh Bang Jopan. Gila. Taburan nih Pan Kelurahan tuh. Dan jangan lupa, yang justru melakukan kecurangan di masa tenang itu justru tim 01. Tahu nggak? Tim Ses 01 itu memposting selembaran yang isinya Prabowo Subianto meminta warga Jakarta untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Bahkan selembaran ini juga diposting oleh Raffi Ahmad, stafnya presiden, di masa tenang. Ya, meskipun Raffi Ahmad sekarang udah menghapus, tapi kan ini bukti telak siapa yang melakukan kecurangan di masa tenang. Iya kan? Dan lucunya juga ketika mereka membuat sayembara yang artinya mereka sama sekali tidak menemukan bukti kecurangan, tapi mereka sempet-sempetnya membuat dugaan-dugaan padahal nggak ada buktinya. Ini kan stres. Mas Pram pasti curang. Bang Dul pasti curang. Pasti curang karena tidak mungkin mereka bisa menang. Gak mungkin. Secara Ridho udah didukung presiden, didukung 12 partai, gak mungkin kalah. Plus udah didukung mantan presiden, macan tidur. Itulah yang gue dengar dari ternaknya Mulyono. Itu yang gue dengar. Itu yang gue dengar dari mulutnya pendukung-pendukung Ridho. Udahlah, kalian jangan paksa kali. Pulangkan aja Ridho ke Bandung. Masih butuh kok warga Bandung. Tim Ridho bikin sayembara kecurangan Pilkada DKI, hadiahnya 10 juta. Wadaw, bagus sekali. Lapor Kang, apakah ini juga bentuk kecurangan? Apakah ini juga bentuk kecurangan? Ini kira-kira bentuk kecurangan juga enggak ya?
Selain ini ada lagi loh bentuk kecurangan yang mantap. Nah, ini nih. Apakah ini juga bentuk kecurangan? Nah, yuk. Ini kalau kayak gini dikirim kemana ya? Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan apa yang menjadi kekonyolan tim dari Ridwan Kamil yang teriak curang padahal kubuhnya sendiri yang curang. Bahkan di masa-masa tenang mengedarkan surat dari presiden, dan yang mengedarkan itu tidak lain adalah staf dari kepresidenan, yaitu Raffi Ahmad sendiri. Meskipun dihapus tapi kan sudah terlanjur dilihat oleh netizen. Dan saya kira sampai sejauh ini warga DKJ adalah pemilih yang sangat cerdas, dan tentu harus kita akui bahwa IQ dari warga DKJ ini atau DKI ini betul-betul mempunyai IQ yang di atas rata-rata dibanding provinsi-provinsi yang ada di Indonesia yang lainnya. Seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita sudah bisa menebak bahwa di sana mempunyai IQ yang setara dengan bansos yang diberikan. Artinya kualitasnya masih di bawah rata-rata. Jadi maklumin jika mereka di sana masih bisa dihargai dengan bansos. Beda dengan warga Jakarta. Kita lihat sendiri kualitasnya seperti apa. Tidak mudah dihasut, tidak mudah dibodoh-bodohi, tidak mudah diperbudak oleh kaumnya Mulyono yang sudah secara terang-terangan melakukan sebuah kerusakan di negeri ini, merusak demokrasi, mengobok-obok aturan-aturan yang ada untuk bagaimana agar nafsu birahinya terhadap kekuasaan bisa terpenuhi. Nah, untuk kedepannya, kalaupun ini terjadi 2 putaran, kita berharap bagaimana agar loyalitas dari warga DKJ atau DKI bisa dipertahankan dan kita berharap bagaimana agar kelompok bengis ini bisa kita permalukan habis-habisan untuk yang kedua kalinya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pram dan Bang Dul.